Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita yang dibagikan oleh Rara, yang sebelumnya mengirimkan pengalamannya ketika mendaki gunung bersama teman-temannya yang ternyata bangsa jin yang menyerupai mereka. Nah, kali ini Rara membagikan kisah masa mudanya, yaitu sebuah urban legend dari salah satu kampung yang terletak di kaki Gunung Cikuray. Seperti apa ceritanya? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ada Apa Gerangan. Ketemu lagi dengan Rara yang suka menghilang di gunung. Tapi asal jangan menghilang di hatimu ya. Rara mau cerita lagi nih. Pengalaman Rara sewaktu Rara pulang ke kampung nenek. Dan kampung Rara ini berada di sebuah kaki gunung yang ada di Garut. Jadi di kampung ini, kalau mau ke jalan raya atau ke kota itu jauhnya minta ampun karena berada di pelosok. Ceritanya dimulai ketika Rara libur sekolah. Aku memutuskan untuk pulang ke kampung nengokin nenek dan kakekku. Karena memang sudah lama aku tidak pulang ke kampung halaman. Singkat cerita, jam 10 pagi aku sudah sampai di kampung halaman. Segera aku mengucap salam ketika sudah sampai di depan pintu rumah nenek. Assalamualaikum, Mak, apa? Ucapku sesampainya di depan rumah. Terlihat pintu terbuka dan nenek menjawab, Waalaikumsalam, sembari tersenyum ketika melihatku. Ra, Masya Allah, Mak senang Rara jengukin Mak. Ayo masuk. Lalu aku pun mencium tangan nenek dan tersenyum. Aku lalu masuk ke dalam rumah dan tidak lupa meletakkan barang bawaan terlebih dahulu. Mak pun pergi ke dapur untuk mengambil minuman dan cemilan kampung yang sangat aku rindukan, yaitu singkong bakar yang ditaburi parutan gula aren. Masya Allah, nikmat banget. Lalu Mak duduk di sampingku. Ra, gimana keadaan ibu bapak di Bandung? Alhamdulillah Mak, sehat. Oh iya Mak, apa di mana ya? Apa adalah panggilanku untuk kakekku. Apamu masih di sawah, belum pulang? Nanti habis duhur pulangnya. Singkatnya, setelah kami ngobrol-ngobrol, aku kemudian masuk ke kamar untuk merebahkan badanku. Dan tidak terasa, aku ketiduran. Di saat aku terlelap tidur, emak membangunkanku. Ra, bangun, ini udah zuhur, sholat dulu Gi, apa udah pulang tuh? Aku membuka mata sembari mengucak-ngucak dan bertanya, emang ini udah jam berapa Mak? Udah jam 1 Ra. Aku lalu bangkit dan keluar kamar. Di sana aku melihat apa yang sedang duduk menikmati kopinya. Lalu aku menghampirinya dan mencium tangannya. Ra, gimana kabarnya? Tanya apa? Alhamdulillah baik Pak. Kenapa ibu bapak gak ikut pulang? Katanya besok Pak nyusul. Rara sengaja duluan, soalnya Rara udah kangen banget sama emak dan apa. Ra, kamu sholat dulu, lalu kita makan bareng. Terdengar panggilan nenekku. Aku segera bangkit dan menuju ke kamar mandi untuk wudhu. Setelah itu melaksanakan sholat duhur. Setelah selesai sholat, aku menghampiri emak dan apaku. Ayo, sini Ra, makan bareng. Lalu aku duduk di samping emakku. Nira, tadi apa bawa ikan dari sawah, ikan mas merah? Iya Pak, hatur nuhun. Emang dari kecil aku selalu disuruh makan ikan mas merah, kata emak, supaya aku ada vitaminnya. Soalnya sedari kecil aku sangat susah makan. Kata emak, ikan mas bagus karena banyak vitaminnya.
Setelah selesai makan, kami pun berbincang-bincang di depan rumah. "Apa? Besok apa ke sawah lagi kan? Rara ikut ya?" kataku. Lalu emak yang menjawab, "Jangan Ra, panas, kamu di rumah aja." Tapi aku kekeh setengah memaksa, ingin ikut pergi ke sawah, karena kangen mengenang masa kecilku. Lalu apa berkata, "Ya, boleh," sambil tersenyum menunjukkan gigi ompongnya. Spontan aku bertepuk tangan kegirangan. "Ra, kamu tahu kan sawah apa jaraknya lumayan jauh?" kata emak. "Gak apa-apa mak, aku kesananya agak siangan sambil ngantar apa makan siang." Lalu emak pun mengangguk. Singkat cerita, malam pun tiba. Oh iya teman-teman, di kampungku ini jam 8 malam terasa jam 1 pagi. Sunyi, sepi, dan jarang banget ada orang yang keluar rumah dari jam 7 malam. Karena kampungku ini masih asri, dan soal makhluk gaibnya masih banyak, dan juga masih komplit. Beraneka ragam makhluk gaib ada di sini. Karena kampungku ini berada tepat di sebuah kaki gunung, dan satu kampung hanya ada sedikit rumah. Dari satu rumah ke rumah yang lain jaraknya lumayan jauh. Selain itu masih dikelilingi hutan awi atau hutan bambu. Aku tinggal di kampungku ini ketika masih sekolah tingkat SD. Ketika sudah lulus, aku pun pindah ke Bandung ikut orang tua untuk melanjutkan sekolah. Jadi ketika aku SD, aku tinggal bersama nenek dan kakekku, orang tua dari mama, sementara orang tua dari bapak berada di Bandung. Singkat cerita, subuh tiba. Aku bangun dan menunaikan sholat subuh. Setelah itu, aku pun keluar rumah dan Masya Allah, sejuk sekali udara pagi ini. Dan setelah beberapa lama, matahari pun memancarkan cahayanya. Lalu aku menuju ke dapur untuk membantu nenek memasak. Aku lalu duduk di samping emak sembari menghadap ke hau atau tungku dalam bahasa Indonesia. Karena di kampungku masih menggunakan tungku untuk memasak. "Ra, udah di dalam aja, nanti kakimu mehong," kata emak. Aku pun menjawab, "Gak apa-apa mak, Rara mau bakar singkong buat sarapan." "Loh, kok mau makan singkong Ra? Kan emak udah sediain roti yang kemarin kamu bawa. Ada di meja tuh buat kamu sarapan." "Enggak emak, Rara pengen bakar singkong aja. Kan di kota jarang mak, mumpung Rara di sini," ucapku sambil tersenyum. Setelah singkong bakar matang, aku lalu menyantapnya dengan segelas kopi ABC kesukaanku. Nikmatnya tiada tara. Setelah selesai sarapan, apapun berpamitan untuk pergi ke sawah. "Mak, aku nganterin makannya jam berapa ya?" "Nanti jam 10 Ra." "Oh iya mak, yaudah mak, lanjut makan dulu ya." Sambil melangkah ke dapur dan aku pun mengikutinya. Jam 10 tiba. Aku belum juga mandi. Terbiasa malas mandi ketika di kampung, soalnya dingin banget. "Mak, Rara nganterin makanan buat apa ya?" "Lah, kamu gak mandi dulu Ra?" Aku pun tersenyum malu-malu dan menjawab, "Nanti siang aja mak, Rara mandinya pulang dari sawah." "Oh ya udah," ucap emak. Lalu aku menggendong bakul dan menenteng teko berisi air teh hangat. Tidak lupa aku berpamitan kepada emak. Di sepanjang perjalanan, aku merasakan kebahagiaan mengenang masa kecilku. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, namun desaku tidak terlalu banyak berubah, masih asri seperti dulu. Sekitar 30 menit berjalan, sampailah aku di sawah. Sawah yang sangat luas dan jauh dari perkampungan. Dan di sawah ini juga dikelilingi bukit-bukit kecil yang indah. Lalu aku memanggil Apa untuk beristirahat dan makan. "Pa, istirahat dulu, makan dulu, mumpung nasinya masih hangat." Lalu aku menata makanan di saung, dan apapun menghampiriku. Kami pun makan bersama di saung. Terasa nikmat dibandingkan makan di restoran. Meskipun makanannya sederhana, namun nikmatnya mengalahkan restoran bintang 5. Selesai makan, Apa melanjutkan lagi pekerjaannya, sedangkan aku jalan-jalan di sawah dan ke pinggir sungai untuk merendam kakiku. Setelah aku puas bermain-main,
Aku pun menghampiri Apa. Ra, ini udah jam 12, Ra. Kita pulang, kata Apa. Tapi aku masih betah main di sawah. Apa pun berkata sambil tersenyum. Besok kan kita bisa main lagi di sawah. Apa udah beres nih? Tapi Apa mau ngaret dulu. Singkat cerita, setelah beres semuanya, kami pun pulang. Sesampainya di kampung, terlihat ada banyak orang yang sedang berkumpul. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak. Lalu Apa dan aku menghampiri mereka untuk bertanya ada apa gerangan. Aya naon janedang, rame gini? Tanya Apa. Dan bapak-bapak yang bernama Dedang itu menjawab, ini Ki, kambing-kambing Pak Man pada mati. Dan anehnya yang tersisa itu cuman sebagian tubuhnya. Kayaknya dimakan aja Ki. Dan bahkan bukan cuma punya Pak Man aja, punya Pak Mamat pun sama. Menurut penuturan Pak Mamat, sekitar jam setengah 1 malam, kambing miliknya ribut terus. Karena Pak Mamat takut keluar, Pak Mamat pun mengintip dari jendela rumahnya. Di sana, Pak Mamat melihat manusia berkepala anjing yang sedang memakan hewan ternaknya. Mang Dadang pun bercerita dengan bergidik ngeri. Dan anehnya lagi Ki, yang dimakan itu hanya kepala dan isi perutnya saja. Apa yang mendengar itu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang. Aku pun bertanya kepada Apa. Pak, bukannya Ajak itu anjing hutan ya? Kok Mang Dadang tadi bilangnya tubuhnya manusia kepalanya anjing? Lalu Apa menjawab, iya Ra, yang kamu bilang benar. Tapi 2 minggu yang lalu ada kejadian yang menyeramkan. Nanti deh Apa ceritain. Ini udah nyampe rumah, kamu mandi dan sholat dulu Gi. Aku pun masuk ke rumah dan menurut apa yang Apa bilang. Setelah beres semuanya, aku pun menghampiri emak yang duduk di balik-balik rumah. Lalu aku menceritakan kejadian yang terjadi ketika aku dan Apa pulang dari sawah. Bahwa banyak warga berkumpul dan membicarakan tentang Ajak. Emak pun cuma tersenyum dan berkata, iya Ra, tadi juga mak dengar dari tetangga. Aku melihat Apa menghampiri kami sembari membawa secangkir kopi. Aku yang tidak sabar pengen tahu cerita tentang Ajak yang tadi ceritanya sempat tertunda. Baru saja aku menanyakan ada peristiwa apa 2 minggu yang lalu, mama dan bapakku datang. Alhasil ceritanya pun tertunda. Aku pun segera memeluk mama karena baru saja sehari tidak bertemu, terasa kangen banget. Mama pun tersenyum dan berkata, kamu gak nakal kan di sini? Enggak lah Ma, kan aku tuh udah gede. Karena dari kecil aku memang terkenal jahil, suka nakalin teman-temanku. Nenek lalu mengajak mama dan bapak untuk masuk ke dalam rumah. Nanti aja Mak, di sini dulu mau ngadem. Aku lalu mengambil air minum buat mama dan bapak. Di situ kami mengobrol ringan. Dan saat kami ngobrol-ngobrol, datang teman masa kecilku menghampiri kami. Namanya Sumi. Ra, kamu kapan pulang? Udah lama gak ketemu. Sumi lalu menyalami semua yang ada di sana. Aku pun berpelukan dengan Sumi. Rasanya kangen banget karena sudah lama tidak bertemu. Ra, kemana aja? Lama gak kelihatan. Aku kan sekolah Mi. Kangen tau Ra. Sekali lagi Sumi memelukku. Kami lalu lanjut ngobrol-ngobrol. Dan Sumi memanggilku sembari menatap ke pohon jambu yang ada di samping rumah nenekku. Iya Mi, inget gak sama pohon jambu itu? Kenangan dan tragedi buat kamu Ra. Sembari tertawa. Aku pun ikut tertawa, mengingat masa kecilku dulu sewaktu aku masih kelas 4 SD. Aku yang tomboy, suka memanjat pohon jambu. Sampai ada suatu kejadian yang takkan pernah aku lupakan. Waktu SD kan jadwal ngajiku sore setelah sholat asar. Aku anaknya rada bandel. Nenekku dari jam 2:30 sudah menyuruhku untuk mandi. Tapi aku tidak mendengarkannya. Malah aku asik bermain dan memanjat pohon jambu. Sampai azan asar pun tiba, aku masih belum mandi juga. Padahal sudah waktunya ngaji. Tapi aku malah naik pohon jambu dan membuat nenekku kesal.
Nenekku menghampiri pohon jambu yang aku naiki sembari berkata, La ilaha illallah, ini anak satu disuruh mandi dari tadi, malah asik di atas pohon jambu. Turun cepetan, ini udah waktunya ngaji. Nanti mak, jawabku dengan santai. Nanti terus, nanti gak keburu ngajinya, cepetan turun. Tapi aku tidak menghiraukannya dan masih duduk di dahan pohon sembari makan jambu. Sementara saudara-saudaraku udah pada mandi dan siap-siap buat mengaji. Lalu terlihat Sumi nyamperin aku. Ra, hayu ngaji. Aku menoleh ke bawah. Iya Mi, duluan aja, nanti aku nyusul, ucapku dengan masih asik makan jambu. Tapi Sumi masih menungguku. Dan emak pun tambah kesal karena aku tidak kunjung turun dari pohon jambu. Lalu emak berteriak memanggil Apa. Apa? Nih, Rara gak mau turun, disuruh ngaji susah, malah asik di pohon jambu. Apa lalu menghampiri emak sambil membawa sapu lidi. Turun gak? Cepetan turun, mandi terus ngaji. Kalau gak turun, Apa cepret kakimu pakai sapu lidi? Aku lalu menjawab, Iya Pak, bentar lagi, jambunya belum habis. Masih dengan berleha-leha. Ini Sumi sudah menunggu dari tadi, cepat turun. Iya mak, abis makan jambu aku turun. Apa yang kesal karena aku tidak turun-turun. Lalu dia pun berteriak memanggil suami bibiku. Ajang, ambilin gergaji, cepetan. Aku pun yang mendengar itu hanya cuek aja, karena ku pikir Apa cuman menggertakku. Lalu Mang Ajang pun terlihat menghampiri Apa dengan membawa gergaji. Lalu Apa secara tidak terduga benar-benar menggergaji pohon jambu yang masih ada aku di atasnya. Aku kaget dan menangis. Iya Apa, ampun, aku turun. Iya, sok turun. Kalau enggak, Apa gergaji sampai tumbang. Aku pun membuang jambu yang belum habis dan berusaha turun. Tapi ketika aku mau turun, mendadak aku nggak bisa turun karena kakiku gemeteran. Aku menangis dan berkata, Apa, Rara nggak bisa turun. Mungkin waktu itu aku shock, jadi mendadak nggak bisa turun. Oh iya, kakek dan nenekku itu sangat tegas mendidik cucu-cucunya. Bukan cuman ke aku aja, ke cucu-cucu yang lain pun juga tegas. Apalagi kalau soal mengaji, harus disiplin, nggak pakai alasan apapun. Aku terus menangis dan minta tolong, soalnya aku mendadak tidak bisa turun. Lalu Mang Ajang berkata, Kamu aneh Ra, naik bisa, turun gak bisa, sambil mengambil tangga. Lalu aku pun segera turun memakai tangga dan segera berlari ke kamar mandi karena takut dicepret pakai sapu lidi. Aku dan Sumi pun tertawa mengingat kejadian itu. Dan sejak saat itu, aku tidak berani lagi melawan dan tidak berani naik pohon jambu lagi. Mamah dan bapak yang mendengarnya pun ikut tertawa. Syukurin Ra, katanya sambil meledek. Tapi begitulah didikan Apa dan emakku, harus disiplin. Dan ini bukan kekerasan. Anak zaman dulu udah biasa. Setelah membicarakan itu, aku pun teringat pertanyaanku tadi tentang ajak yang sempat tertunda. Oh iya Apa? Tadi Apa mau cerita apaan? Tentang kejadian 2 minggu yang lalu? Mama dan bapak yang mendengar pertanyaanku cuman saling pandang. Mah, Pak, di sini ada manusia kepala anjing. Bapak pun mengernyitkan keningnya. Hah? Manusia kepala anjing? Iya Pak, gempar di desa kita. Lalu aku menceritakan kejadian tadi dengan penuh semangat. Aku menceritakan yang tadi disampaikan oleh Mang Dadang. Lalu kata Apa 2 minggu yang lalu ada kejadian, tapi Apa belum cerita kepadaku. Nah sekarang ceritain Apa. Memang ada kejadian apa sih 2 minggu yang lalu? Apa menyeruput kopinya lalu bercerita. Jadi 2 minggu yang lalu ada bapak-bapak orang kampung sebelah yang ditemukan meninggal di dalam gua. Gua itu berada di Bukit Lamping. Beredar rumor sebelum bapak-bapak itu meninggal, banyak orang melihat dia berjalan ke arah Bukit Lamping sembari membawa anjing kesayangannya. Dan setiap ditanya oleh warga yang bertemu di jalan, bilangnya mau ke kebun.
Memang Bukit Lamping itu dekat perkebunan warga yang ada di kaki gunung dan jauh dari pemukiman warga. Dan yang bikin aneh, setiap bertemu dengan warga yang baru pulang kebun, pertemuannya selalu di malam Selasa dan Kamis malam Jumat. Itu terjadi hampir 3 bulan lebih. Banyak warga mencurigai, salah satunya Pak RW, karena setiap kali pulang dari kebun, tiap hari Senin dan Kamis selalu bertemu. Saking penasarannya, diam-diam Pak RW mengikutinya, yang selama ini dicurigai warga desa. Dengan keanehan Pak Roni, akhirnya terbukti juga oleh Pak RW yang melihatnya langsung. Pada hari Kamis jam 2 sore, Pak RW mengikuti Pak Roni sampai masuk ke dalam gua itu. Pak RW melihat Pak Roni menyiapkan sesaji dan dupa ditemani anjing kesayangannya. Setelah beres menyiapkan sesaji, Pak Roni duduk di atas sebuah batu besar, sedangkan anjingnya duduk di bawahnya. Mungkin Pak Roni menunggu malam untuk melaksanakan ritual. Pak RW yang melihat itu meninggalkan goa sembari merinding. Entah apa tujuan dari Pak Roni melakukan itu, tapi Pak RW tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun. Selang beberapa hari, Pak RW mengikuti Pak Roni. Pak RW berpapasan lagi dengan Pak Roni. Tapi kali ini, Pak Roni tidak sendirian. Pak Roni ditemani perempuan, yang mana perempuan itu bukanlah istrinya, melainkan adik iparnya atau adik dari istrinya. Pak RW pun tambah heran dan curiga, tapi beliau enggan mengikutinya lagi dan memutuskan untuk pulang saja. Dan bukan cuma Pak RW, warga lain pun yang hendak pulang dari kebun di hari-hari itu memang sering berpapasan dengan Pak Roni. Bahkan sering juga melihat Pak Roni dan adik iparnya pergi berduaan ke Bukit Lamping. Dari situ warga mulai curiga dengan Pak Roni, sampai berita itu terdengar oleh istri dari Pak Roni. Mendengar itu, istri Pak Roni yang bernama Bulia tidak percaya tentang gosip yang beredar bahwa Pak Roni selalu ke Bukit Lamping, apalagi sering mendengar pergi berduaan dengan adiknya. Singkat cerita, Ibu Lia pun diam-diam datang ke Bukit Lamping pada malam Jumat, ditemani kakak, anak, dan pegawainya. Jam 8 malam, Bu Lia dan kakaknya yang bernama Pak Toto, Mang Darmin, dan anaknya Faisal menuju ke Bukit Lamping karena Bu Lia penasaran ingin mengetahui kebenarannya. Bu Lia pun sebenarnya sudah mencurigai suaminya, di mana di malam-malam tertentu suaminya selalu tidak ada di rumah. Sesampainya di Bukit Lamping, Bu Lia dan yang lainnya masuk ke dalam gua. Dan betapa kaget dan syoknya Bu Lia mendapati suaminya yang sedang berhubungan badan dengan adiknya yang bernama Erni. Melihat itu, Bu Lia berteriak histeris, dan terlihat di samping Pak Roni yang sedang melakukan hubungan badan bersama Erni, didapati sesaji dan dupa yang mengepulkan asapnya. Selain itu, hubungan badan mereka disaksikan oleh seekor anjing. Tapi itu bukan anjing yang biasa Pak Roni bawa. Anjing itu besar sekali, sebesar anak kerbau, berbulu hitam lebat. Karena syok, Bu Lia pun pingsan. Kakak Bu Lia dan anaknya menghampiri Pak Roni dan Erni yang sedang dalam kondisi tanpa busana. Lalu mereka berdua menghajar Pak Roni. Mang Darmin pun langsung melerainya. Akhirnya berita itu langsung menyebar ke satu desa. Tersebarnya berita itu karena pagi harinya Mang Darmin menceritakan kepada istrinya, Bu Aminah. Ya maklum, namanya ibu-ibu suka ngerumpi sama tetangga. Dengan cepat gosip itu pun menyebar. Dan semenjak kejadian itu, Pak Roni tidak pernah pulang ke rumah. Namun sebagaimanapun kesal dan kecewanya Bu Lia, dia tetap mengkhawatirkan Pak Roni. Karena dari hari Sabtu sampai Senin dia tidak pernah pulang ke rumah. Pak Roni tidak pulang ke rumah setelah sehari kejadian itu. Keluarga Pak Roni itu bukan tinggal di kampungku, tapi di kampung sebelah, tapi masih satu desa. Warga kampung dan anak serta kakak Bu Lia mencarinya ke Bukit Lamping. Sesampainya di gua, mereka pun kaget karena melihat Pak Roni dan anjingnya yang selalu ikut dengan Pak Roni tergeletak. Pak Roni tergeletak dengan posisi mata melotot seakan-akan ketakutan dengan sesuatu. Ketika dicek oleh Pak Toto, Pak Roni
ternyata sudah meninggal. Langsunglah warga membawa jasad Pak Roni dan anjingnya untuk pulang. Keesokan harinya, gemparlah berita itu. Setelah dimakamkannya Pak Roni, malamnya terasa mencekam dan teror pun dimulai. Beberapa warga sering melihat Pak Roni berjalan sembari membawa anjingnya. Dan bukan hanya itu, ada kejadian yang lebih menyeramkan, di mana dialami Pak Man dan Pak Mamat ketika banyak ternak warga mati mengenaskan. Dan beberapa orang juga melihat manusia berkepala anjing. Ternyata kengerian itu bukan hanya terjadi di malam hari. Bahkan di siang hari pun, kalau ada yang kewenehan atau kebetulan kena sial, suka melihat Pak Roni jalan sembari membawa anjingnya, padahal siang hari. Warga yang ke kebun pun jadi tidak berani pulang sore karena takut bertemu dengan hantu Pak Roni. Bahkan pernah ada salah satu warga yang berpapasan di jalan hendak pulang dari kebun berpapasan dengan Pak Roni. Seperti biasa, Pak Roni ditemani anjingnya. Ketika berpapasan, Pak Roni bertanya kepada bapak itu, "Baru pulang, Pak?" Bapak itu seperti tidak sadar bahwa Pak Roni sudah meninggal. Dan bapak itu menjawab, "Iya, Jang Roni, baru pulang ini. Jang Roni sendiri mau kemana?" Tanya bapak itu kepada Pak Roni. Lalu Pak Roni menjawab, "Mau pulang, Pak, ke rumah. Kan rumah saya sekarang di Bukit Lamping." Sambil menyeringai. Bapak itu pun sontak kaget. Dan dia baru menyadari bahwa Pak Roni itu sudah meninggal. Seketika bapak-bapak itu pun lemas. Mau lari pun tidak bisa. Bapak-bapak itu pun terpaku dan terbelalak melihat Pak Roni. Lalu Pak Roni menepuk pundak bapak itu sambil berkata, "Saya belum mati, Pak." Ceritanya dilanjut besok ya teman-teman. Tiba-tiba di belakang saya ada suara anjing menggonggong ini. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Kita jumpa lagi dengan kelanjutan cerita ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.